Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini Listening Comprehension Part A, Skill 15 dan 16, Conditional Sentence and Listen Idioms. Kita mulai di skill 15, Conditional Sentence. Sebelum kita ke contoh, kita akan lihat dulu dalam tabel berikut beberapa poin penting yang berkaitan dengan Conditional Sentence. Yang pertama sebelah kiri bentuk conditional sentence, kemudian yang tengah contoh, kemudian yang sebelah kanan realitas kondisi yang terjadi. Perlu diingat, conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Pada dasarnya, apa yang diandai-andaikan tidak akan sama dengan kenyataan yang terjadi. Langsung kita ke tabel sebelah kiri, bentuk conditional sentence. Yang pertama, fahamilah jika conditional sentence-nya positif, maka kejadiannya akan negatif. Contoh, if she were at home, she could do it. Jika dia berada di rumah, dia bisa melakukannya. Nah, contoh conditional tersebut berbentuk positif. Nanti realitas kondisinya akan berbentuk negatif. Berada di rumah menjadi tidak berada di rumah. Atau kenyataannya dia tidak berada di rumah. Nah, hal ini berlangsung sebaliknya. Jika conditional sentence-nya negatif, nantinya realitas kondisinya akan positif. Kita lihat contoh bawahnya. If she weren't at home, she could do it. Jika dia tidak berada di rumah, dia bisa melakukannya. Nah, conditional sentence-nya dalam bentuk negatif, maka nantinya realitas kondisinya akan dalam bentuk positif, sebaliknya. Oleh karena itu, realitas kondisi pada kalimat tadi adalah dia sedang berada di rumah. Kemudian bawahnya untuk kita ketahui juga, jika conditional sentence-nya dalam bentuk past tense, maka realitas kejadiannya adalah waktu sekarang atau present reality. Sedangkan yang bawahnya, jika conditional sentence adalah dalam bentuk past perfect, maka realitas kejadiannya adalah pada saat lampau atau past reality. Kita simak dulu yang dalam bentuk past tense atau yang kejadiannya present reality. If I had money, I would buy it. Jika aku punya uang, maka aku akan membelinya. Nah, kalimat pengandaian jika aku punya uang tadi dalam bentuk past tense. Oleh karena itu, kenyataannya saat ini dia tidak punya uang untuk membeli hal yang diinginkan itu. Kemudian bawahnya yang conditional sentence dalam bentuk past perfect. If I had money, I would have bought it. Maknanya sama dengan contoh di atasnya. Jika aku punya uang, aku akan membelinya. Namun karena kalimat conditional tadi disusun menggunakan past perfect, maka kenyataan tidak punya uang untuk membeli barang yang diinginkan adalah di masa lampau. Kemudian di tabel terakhir, perlu diketahui bahwasannya conditional sentence yang dalam bentuk past perfect bisa jadi nanti dimunculkan dalam bentuk peringkasan. Yang mana conjunction if dibuang, yang nantinya akan terjadi inversi, had diletakkan di depan, kemudian diikuti subjek. Contoh, had I had money, I would have bought it. Had I had money merupakan peringkasan dari if I had money, sebagaimana contoh di atasnya. Nah, sekarang kita menuju ke contoh. Man, do you think that you'll be able to go to the party? Apa menurutmu kamu akan bisa pergi ke pesta? Woman, if I had time, I would go. Jika aku punya waktu, aku akan pergi. Nah, conditional sentence-nya dalam bentuk past tense, maka realitas kejadiannya adalah saat ini. Kita ingat tadi, conditional sentence-nya adalah aku akan pergi. Oleh karena itu kenyataannya, dia tidak akan pergi. What does the woman say about the party? Narrator. Apa yang wanita tadi katakan tentang pesta itu? Maka di pilihan A, B, C, dan D, carilah statement yang menunjukkan wanita tadi tidak bisa pergi. A. Maybe she'll go. Mungkin dia akan pergi. Tidak sesuai. B. She has time, she'll go. Dia punya waktu dan dia akan pergi. Tidak sesuai juga. C.
She is going even if she doesn't have time. Dia akan pergi meskipun dia nggak punya waktu. Semakin tidak sesuai. D. It is impossible to go. Sungguh tidak mungkin untuk pergi. Merupakan pilihan yang tepat sebagai jawaban karena menunjukkan realitas yang berbeda dengan conditional sentence-nya. Sekarang skill 16, listen idioms. Idiom merupakan bentuk ungkapan yang mempunyai makna berbeda dengan makna kamus. Idiom bisa dalam bentuk verb phrase yang biasanya tersusun dari verb dan preposition, seperti contoh di samping, look after. Makna idiomnya merawat. Kemudian contoh di bawahnya, idiom dalam bentuk general phrase atau tidak terbentuk dari verb dan preposition, namun dari beberapa kata yang lebih kompleks dan lebih panjang. Contoh, burning the candle at both ends. Makna idiomnya adalah sangat bekerja keras. Berikutnya di tabel di bawah ini merupakan beberapa contoh idiom baik dalam bentuk verb phrase atau general phrase. Contoh dalam bentuk verb phrase, call off, call on, take care, check in, dan take off. Call off membatalkan, call on mengundang, take care merawat, check in mendarat, take off lepas landas. Bisa dilihat juga contoh lain di sampingnya. Berikutnya idiom dalam bentuk general phrase. Burning the candle at both ends. Maknanya bekerja keras. Kemudian there is no time like the present. Maknanya kesempatan tak akan datang dua kali. Kemudian just my luck. Maknanya apes. Kemudian contoh lain bisa disimak di sebelah kanan. Sekarang kita menuju di contoh soal. Kita mulai dari soal yang memuat idiom phrase. Man, what time does the meeting start? Kapankah rapatnya dimulai? Woman, didn't you hear that it was called off by the director? Tidakkah kamu dengar bahwasanya rapat telah dibatalkan oleh direktur? Nah, tadi ada kata called off. Kita masih ingat maknanya adalah membatalkan. Karena called off dalam kalimat tadi tersusun dalam kalimat pasif, maka maknanya dibatalkan. Narrator, what does the woman say about the meeting? Apa yang dikatakan perempuan tadi tentang rapat itu? Tentunya kita cari dalam pilihan A, B, C, dan D statement yang menyatakan bahwasanya rapat dibatalkan. A. The director called the meeting. Direkturnya memanggil untuk rapat. Sangat tidak sesuai. B. The director phoned her about the meeting. Direkturnya menelponnya tentang rapat itu. Belum sesuai. C. Director called the meeting to order. Direkturnya menyebutkan rapat untuk dipesan. Tidak sesuai juga. D. The director canceled the meeting. Direkturnya membatalkan rapat. Cancel membatalkan sama dengan called off. Idiom yang bermakna membatalkan. Sangat sesuai dengan statement woman. Oleh karena itu D menjadi pilihan yang tepat sebagai jawaban. Sekarang kita lanjutkan menyimak contoh soal yang memuat general idioms. Direction atau petunjuknya. Tebaklah makna general idioms yang muncul dalam statement dialog. Contoh, man. Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Tom adalah siswa yang full-time dan sedang menghandle pekerjaan yang full-time pula. Woman. He's really burning the candle at both ends. Ada idiom di dalamnya burning the candle at both ends yang bermakna bekerja keras. What does the woman say about Tom? Narrator. Apa yang wanita tadi katakan tentang Tom? Oleh karena itu di pilihan A, B, C, dan D, kita cari keterangan yang menunjukkan bahwa Tom bekerja keras. A. He's lighting a candle. Dia sedang menyalakan lilin. Bukan makna idiom. B. He's holding a candle at the top and the bottom. Dia sedang memegang lilin di ujung dan di bawahnya. Bukan makna idiom juga. C.
He's doing too much. Dia mengerjakan terlalu banyak. Terdengar sesuai sama makna dengan bekerja keras. Kemudian D, he's doing as a fighter. Dia melakukan seolah-olah seorang petarung. Secara makna memang sepintas mirip dengan bekerja keras, namun di D ini merupakan bentuk sebuah idiom yang tidak langsung menunjukkan makna yang jelas sebagaimana pilihan C. Oleh sebab itu, C merupakan pilihan yang tepat sebagai jawaban. Demikian materi kita kali ini. Selanjutnya silahkan teman-teman mengerjakan exercise test yang sudah tersedia di bawah, yang nantinya kita akan bahas di sesi discussion jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.